Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Evi Anggraeni. Nah, sama Mbak Evi, hari ini kita belajar tentang pembuatan koloid. Kan kemarin sudah tentang sifat-sifat koloid, udah aku kasih tahu kata kuncinya ya. Kalau ingin mencoba kuisnya ada di Quizizz. Sifat-sifat koloid judulnya itu Mbak Evi yang bikin. Silakan dimainkan. Nah, sekarang kita belajar tentang pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid sebenarnya mudah. Tinggal mencampurkan saja zat yang ingin didispersikan kepada medium pendispersinya. Tapi ada juga cara-cara lain dengan cara mengubah ukuran partikel koloid. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang sistem dispersi, ada 3 kan ya, larutan, suspensi, koloid. Jadi koloid ada di tengah-tengahnya. Jadi ukurannya juga ada di tengah-tengahnya. Jadi ada larutan kecil, koloid sedang-sedang saja, dan ada suspensi yang ukurannya gede-gede. Jadi cara pembuatan koloid bisa ada 2 macam, yaitu mengubah partikelnya yang kecil menjadi lebih besar, atau partikelnya yang sudah besar dari suspensi diubah menjadi lebih kecil. Itu caranya. Yang pertama ada dispersi dan cara kondensasi. Kalau dispersi adalah yang sebelah sini tadi, yaitu mengubah yang pertama besar jadi lebih kecil. Dari pertama gede tadi cilik-cilik rek. Nah, cara dispersi ini ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama, homogenisasi. Homogenisasi ini saya kasih kata kuncinya lagi ya. Kalau homogenisasi itu pasti menggunakan alat khusus homogenisasi, atau biasanya ada di pabrik-pabrik ya. Jadi kayak yang buat ngaduk. Nah, mengaduknya itu dengan kecepatan dan dengan suhu tertentu, sehingga bisa menyamakan ukuran partikel yang pertamanya gede-gede menjadi kecil-kecil dan ukurannya sama semua. Contohnya kayak di pabrik sirup, pabrik susu kental manis, pabrik sampo, hand body lotion, pokoknya yang jadi kental-kental itu loh. Makanya kan kekentalannya selalu sama, nggak mungkin tuku sampo clear dek kene ambek dek Jakarta kekentalannya beda, kan nggak mungkin. Jadi kekentalannya selalu sama karena menggunakan alat pengaduk yang sama atau alat homogenisasi yang sama. Untuk selanjutnya ada cara mekanik atau dispersi langsung. Jadi yang pertamanya berupa bongkah atau gede-gede langsung digerus atau digiling, jadi bener-bener diubah ukurannya secara mekanik, kemudian langsung dilarutkan dalam air. Biasanya itu yang dilakukan di percobaan di lab-lab SMA. Kemudian selanjutnya ada peptisasi. Kalau peptisasi kata kuncinya adalah penambahan zat pemecah. Jadi menambahkan reaktan tertentu sebagai zat pemecah molekul-molekul yang besar menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada yang terakhir, cara busur Bredig. Nah, busur Bredig ini khusus untuk koloid logam, menggunakan loncatan bunga api listrik untuk menguapkan logam sehingga menjadi koloid logam. Sudah ya, itu tentang cara dispersi, mengubah partikel yang pertamanya besar-besar menjadi lebih kecil. Nah, sekarang mengubah partikel yang lebih kecil menjadi lebih besar, dari larutan menjadi koloid. Ada 3 cara. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi ini yang biasanya keluar ada 3 cara, yaitu cara hidrolisis, cara pertukaran ion, dan reaksi redoks. Nah, jadi ada reaksi redoks yang menghasilkan koloid. Ada beberapa ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ya, dari reaksinya kita lihat. Kalau hidrolisis pasti ada airnya. Kalau reaksi redoks pasti ada perubahan bilangan oksidasi. Itu kan yang paling mudah kalian mencari tahu itu redoks atau bukan. Atau biasanya kalau reaksi redoks seperti yang sudah kita pelajari kelas 10, cara cepatnya tahu itu reaksi redoks atau bukan, biasanya ada unsur bebasnya. Kalau ada unsur bebas, biasanya itu reaksi redoks. Kemudian yang terakhir ada cara pertukaran ion ya. Kalau pertukaran ion sudah tahu ya, seperti reaksi asam basa gitu loh rek, cuma tuker-tukeran aja. Jadi pertamanya misalnya HCl sama NaOH, berarti H-nya sama OH, Na-nya sama Cl gitu kan. Jadi cuma ijol-ijolan saja. Dan poin penting yang harus diingat kalau di cara kondensasi, pasti pereaksinya antara aki L sama G fasenya ya. Jadi fasenya nggak ada yang dari solid, biasanya fasenya antara 3 itu, nanti hasilnya ada solidnya gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita latihan soal kapan-kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.